Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pada waktu yang sangat mulia ini, pada salat subhi, usai salat subuh berjamaah di tempat yang sangat mulia ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diberi kenikmatan tetap dalam keadaan iman. Ini patut disyukuri, karena tidak semua orang yang diberi keimanan oleh Allah sejak kecil itu dapat menjaga keimanannya. Sebagian orang yang sejak kecil lahir dalam keadaan beriman, dalam keluarga muslim, bahkan juga belajar agama dengan baik, tapi akhir-akhir ini berapa orang telah menggadaikan agamanya dan akidahnya. Seperti yang kita tahu, 3-4 hari yang lampau ada beberapa video itu yang kita ketahui, sebagian dari saudara-saudara kita yang beriman itu tiba-tiba menggadaikan agamanya, ikut perayaan Natal. Betul? Kita bersyukur pada Allah yang tidak ikut perayaan kekafiran itu dan berada di dalam masjid seperti kita pagi hari ini. Patut bersyukur, karena Allah masih menjaga akidah dan keimanan kita. Mudah-mudahan akidah dan keimanan kita senantiasa dijaga oleh Allah sampai kita dipanggil, sampai kita meninggal dunia, sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma. Sepertinya urusan iman dan Islam itu mungkin bagi kita yang ahli masjid, apalagi ahli sholat berjamaah subuh di masjid, sepertinya perkataan Islam dan iman itu ringan sepertinya. Ya, kamu muslim, ya alhamdulillah saya muslim. Kamu beriman, mukmin, iya saya mukmin. Apa buktinya? Buktinya saya sholatnya di masjid. Ya, ringan seperti ini. Tapi ternyata berat untuk menjaganya. Apalagi zaman sekarang kita ini bergaul dan kita diminta untuk toleransi, maka pergaulan kita meluas. Bukan sekedar berteman dengan orang-orang muslim saja, bukan hanya berteman dengan orang-orang masjid saja, tapi dalam kehidupan kita ya
secara umum tentu kita berinteraksi dengan segala macam bentuk manusia. Yang kafir kita juga terpaksa harus bergaul dengan mereka. Kalau yang muslim maklum ya, tapi yang kafir ini seringkali kita bergaul dengan mereka. Itulah kehidupan zaman sekarang. Kita yang mempunyai pekerjaan di pasar kan pasti berinteraksi dengan muslim dan kafir, betul ya? Kita yang berada di kantor, ada di antara orang-orang kantor itu yang kafir, ya. Yang muslim banyak, tapi yang kafir juga ada. Nah, tatkala kita bergaul dengan orang-orang kafir dan muslim itu, maka ada saatnya secara kemasyarakatan kita dituntut untuk berinteraksi langsung, berhubungan langsung dengan mereka. Apalagi kalau kita ini bukan pimpinan di kantor atau di perusahaan tersebut, kita bukan pimpinan, kita sebagai bawahan. Kalau kita sebagai bawahan, maka saat tanggal 24 atau dekat-dekat dengan tanggal 25 Desember itu ada pergolakan batin. Ada pergolakan Kenapa? Saya katakan zaman sekarang, kalau kita tengok dan mempelajari kitab para ulama-ulama terdahulu, sebagaimana umumnya umat Islam itu kalau bicara masalah agama, masalah fikih, masalah akidah, bertanya kepada ulama, bertanya kepada ustaz, itu jawabannya adalah pendapat ulama-ulama terdahulu. Ya? Ada yang mengatakan semacam, menurut Imam Syafi'i, itu Imam Syafi'i sudah ratusan tahun terdahulu. Ya. Menurut Imam Bukhari, dalam hadisnya, itu Imam Bukhari lahir kapan? Ratusan tahun terdahulu. Ya. Menurut Imam Nawawi, itu kan sering kita dengar ya, itu sudah ratusan tahun terdahulu. Artinya selama ini umat Islam kalau bertanya masalah hukum, bahkan juga kalau kita bertanya kepada Majelis Ulama Indonesia umumnya, maka oleh ulama-ulama yang berada di lingkungan Majelis Ulama Indonesia MUI itu dicarikan dalil-dalil dari ulama-ulama terdahulu, istilahnya ulama-ulama salaf. Tapi akhir-akhir ini kan mulai banyak orang-orang bermunculan zaman sekarang, ya. Kemudian menjadi tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh Islam, bahkan oleh masyarakat dikenal sebagai ulama, tapi yang hidup di zaman sekarang mempunyai pendapat-pendapat baru. Kalau kita tengok kitab-kitab salaf, kitab-kitab terdahulu, nggak ada satupun ulama zaman dahulu yang menghalalkan umat Islam untuk mengucapkan selamat Natal. Itu nggak ada. Semuanya ulama-ulama terdahulu, semuanya mengharamkan seorang muslim mengucapkan ucapan selamat Natal. Kenapa? Karena mereka berpegang teguh dengan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang isinya la tabda'ul yahuda wan nasara bisalam. Janganlah kalian memulai bila bertemu dengan orang Yahudi atau Nasrani
untuk mengucapkan selamat. Jangan, kata Nabi. Maka ulama-ulama zaman dahulu kala itu taat. Tapi masalahnya sekarang bermunculan, dikatakan kalau dulu haram sekarang sudah halal. Gak apa-apa lah, ini kan basa-basi pergaulan. Ini gak apa-apa, ini cuma ucapan dengan lisan kok. Kita aja gak pergi ke gereja, itu ucapan aja. Seperti selamat pagi, selamat sore, ya selamat Natal misalnya. Cuma ucapan. Hati kita tetap Islam. Tapi bolehlah kita bertemu dengan kawan yang kebetulan beragama Nasrani, kita ucapkan selamat Natal. Itu toh hanya diri sah. Ini alasan, ya. Padahal Nabi loh mengatakan, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kau mulai bila bertemu orang Yahudi dan Nasrani untuk mengucapkan salam atau selamat. Saya tanya, orang mengucapkan selamat Natal itu apa karena orang Kristen atau orang Nasrani menyapa kita dengan mengucapkan selamat dulu, atau umumnya orang Islam saja yang asyik-asyikan ketemu orang non-Muslim, orang kafir itu, orang Nasrani, begitu ketemu selamat Natal ya, atau begitu, atau menjawab kita umumnya mendahului. Ada yang pasang di status Facebook, gak ada yang minta. Ada yang minta dari mereka? Gak ada. Tiba-tiba selamat Natal dan tahun baru. Ini memulai namanya. Betul? Memulai. Kalau ada orang non-Muslim kafir mengucapkan salam kepada kita, Assalamualaikum, itu Nabi mengajarkan, jawablah dengan waalaikum. Arti waalaikum itu segala dosa engkau atau pada dirimu itu waalaikum. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan waalaikumsalam. Bukan salam, jawabannya waalaikumsalam. Apa artinya asam? Asam itu sesuatu yang mematikan, semacam racun gitu ya. Dia mengucapkan salam kepada kita, itu karena nggak tepat. Maka dijawab, ya kamu dapat keracunan hidup karena kamu tidak masuk Islam. Kekafiranmu itu racun bagi hidupmu. Kekafiranmu itu racun bagi hidupmu. Kenapa? Namanya juga racun kan mematikan. Maka kalau engkau tetap dalam kekafiran dan engkau mati, ibarat engkau diracun, engkau akan tersiksa dan engkau akan disiksa di kuburan, bahkan sampai di akhirat nanti engkau akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Atas kekafirannya. Maka dijawablah waalaikumsalam. Itu kita yang diucapkan salam, bukan memulainya. Sedangkan Nabi perintah, orang Islam, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Kalian yang beragama Islam, jangan sekali-kali bila bertemu orang Yahudi atau orang Nasrani, jangan sekali-kali memulai mengucapkan selamat atau salam atau selamat. Tidak boleh. Maka apa yang dipandu atau yang ditulis atau yang diucapkan, disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW itu dijadikan panduan oleh para ulama-ulama salaf terdahulu. Karena itu gak ada satupun ulama salaf, ulama terdahulu yang menghalalkan ucapan selamat Natal. Berbeda dengan orang-orang zaman sekarang ya. Orang zaman sekarang ini kadang-kadang susah. Ya kita juga kan hidup zaman sekarang. Ya, ini nggak takut dosa kadang-kadang. Betul ya. Ya.
Kata istilah anak sekarang ini, orang Islam zaman ini yang hidup namanya orang Islam atau umat Islam STMJ. STMJ. Apa STMJ? ST sholatnya terus, Pak. ST sholatnya terus, Masya Allah. Tapi MJ, Pak, maksiat jalan. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Ya sholat ya maksiat, betul, betul. Jadi gak takut terhadap urusan ini haram, gak takut. Ya haram biarin saja, haram aja kok, gak apa-apa, saya gak apa-apa. Itu orang zaman sekarang. Jadi sangat berbeda dengan ulama-ulama zaman dahulu. Gak usah ratusan tahun, Pak. Gak usah ratusan tahun yang terdahulu, Pak. Kalau di Indonesia ini kan ada dua ormas besar, ya, ormas NU dan ormas Muhammadiyah. Di zaman para pendiri NU dan pendiri Muhammadiyah itu masih hidup, itu tidak ada tokoh NU atau tokoh Muhammadiyah yang iseng lebay mengucapkan selamat Natal, itu tidak ada. Tapi sekarang gimana sekarang? Ya tokoh NU-nya, ya tokoh Muhammadiyahnya sama-sama keranjingan apa? Keranjingan mengucapkan selamat Natal. Betul, betul. Apalagi kalau itu orang-orang awam mau jadi orang-orang awam yang ada di bawah atau juga pejabat-pejabat, mulai kelas pejabat RT, RW, siapa lagi namanya pejabatnya? RT, RW, lurah, camat, sekelas bupati, wali kota, terus gubernur, bahkan sampai presidennya dan semuanya ya, yang hidupnya di perkantoran atau hidupnya juga termasuk juga orang-orang yang bekerja sebagai direktur atau apa staf. Wah, ini yang banyak berinteraksi kadang-kadang dengan orang-orang Nasrani. Kita bicara orang Islam, ini berinteraksi dengan orang-orang Nasrani zaman sekarang. Tiba-tiba marah mengucapkan selamat Natal. Aneh, hukumnya berubah. Maka kalau ditanya, Pak Ustadz, saya dengar dulu katanya ucapan selamat Natal itu haram. Maka dikatakan, iya, itu hukum kadaluarsa, expired hukumnya. Sekarang ada hukum baru. Apa itu? Jadi yang terjadi begitu kan? Bukan sekedar ucapan selamat Natal kalau sekarang. Orang sekarang ini justru ikut Natalan loh. Ini Muslim. Pakai yang perempuan pakai jilbab dengan pakai baju apa namanya, abayanya, kemudian ikut apa di dalam gereja nyanyi-nyanyi, bahkan qasidah, sholawatan kadang-kadang, tapi bersama-sama dengan pujian-pujian apa ini, lagu-lagu kidung gereja bersama-sama. Ada lagi di antara kita, adik-adik kita yang subhanallah bawa rebana, tapi yang diiringi lagu-lagu pujian kepada Yesus. Gimana itu? Itulah Indonesia. Ya kan? Ya, Indonesia begitu itu sekarang. Karena itu saya katakan bapak-bapak wajib sujud syukur. Kalau bapak-bapak masih dijaga keimanannya, masih bisa ikut sholat berjamaah subuh dengan sekian banyak, ini luar biasa ini. Dan semuanya masjid itu mengadakan gerakan sholat subuh berjamaah. Yang sering itu gerakan satu soft, tidak perlu setengah soft saja. Ya, masjid banyak, musola banyak, gerakannya apa? Sholat berjamaah setengah soft, 3 orang, 5 orang, setengah soft, nggak sampai dari samping-samping. Betul, banyak demikian. Ada enggak, Pak? Banyak. Kita alhamdulillah, ini berapa
sebut saja 75 orang saya katakan, ini luar biasa. Belum yang sudah pulang ya kan? Tapi ini suatu hal yang perlu dijaga. Ini keimanan, faktor keimanan. Kan itu jangan gadaikan, jangan jual akidah kita. Coba kalau tidak percaya, jualan akidah seperti tadi dengan ucapan selamat Natal, ada juga jualan akidah, hadir dan berkolaborasi sumbangsi lagu di saat orang Kristiani itu menyembah Yesus sebagai Tuhan anaknya, ya, maka ada yang datang ke situ mengucapkan hidup pujian pada Yesus. Di sisi lain ada sumbangsi dari grup-grup kasidah, ya, bahkan tokoh-tokohnya juga hadir ikut atau perintah instruksi dari atasan katanya, dapat restu dari gurunya misalnya. Bahkan ada juga anak-anak pesantren yang nimbrung. La haula wala quwata illa billah. Itu yang mengorbankan akidah. Orang kafir kalau disuruh mengucapkan 2 kalimat syahadat, kamu kan non-muslim, saya ucapkan selamat Natal kepadamu asalkan kamu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kira-kira orang non-muslim mau nggak disuruh baca syahadat ini? Mau nggak? Loh, kan cuma basa-basi pergaulan, kan cuma ucapan lisan. Tidak ada yang mau mereka. Tidak ada yang mau, karena mereka menjaga akidah kafirnya. Sedangkan umat Islam kadang-kadang lebay. Apa lebay? Berlebih-lebihan, iseng-iseng. Saya ucapkan selamat Natal. Apa sih arti Natal? Natal itu adalah kelahiran Yesus. Siapa sih Yesus menurut keyakinan orang Kristian, orang Kristen? Adalah Tuhan, apa namanya? Tuhan berbentuk manusia, yaitu Tuhan Allah. Nah, karena keyakinan mereka ada Trinitas. Kalau bahasa mereka dalam bahasa Indonesia dikatakan Tuhan Allah atau Tuhan Bapa. Kemudian Roh Kudus. Yang ketiga adalah Tuhan Anak, yaitu Yesus. Jadi diyakini tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yesus. Ya. Nah, sedangkan Yesus itu sendiri adalah Tuhan Anak. Nah, kita mulai kecil belajar di TPQ itu ajarannya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul, katakanlah Allahu ahad, Allah Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah adalah tempat bergantung segala sesuatu. Allahus samad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Allah tidak punya anak. Jadi kalau ada Tuhan Anak menurut Islam, menurut orang Kristen ada Tuhan Anak, itu hak mereka. Tapi menurut umat Islam tidak ada Tuhan Anak. Karena apa? Lam yalid, Allah itu tidak melahirkan. Walam yulad, dan Allah tidak dilahirkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tiada ahadun seorang pun yang menyerupai Allah. Maksudnya nggak ada Tuhan selain Allah. Itu keyakinan kita. Loh, kok aneh, setelah besar tiba-tiba ada orang yang merayakan kelahiran Tuhannya, yang dikatakan itu adalah anak Tuhan, anak Allah bernama Yesus. Kemudian diucapkan selamat ya atas kelahiran Tuhanmu, yaitu Tuhan Anak yang bernama Yesus. Berarti apa kita ini? Meyakini juga. Betul? Betul? Kita sepakat
biasa gitu ya. Misalnya toko bangunan, terus kita sebagai kawan dengan pemiliknya kita kirim bunga sekarang selamat ya atas dibukanya toko bangunan misalnya Al-Barkah. Itu berarti kita sepakat apa enggak? Kita setuju dengan adanya toko baru ini, betul ya? Betul ya? Tapi misalnya di tempat yang lain ada lapangan, tanah lapang, tanah luas, tiba-tiba di situ dibuat kandang-kandang. Setelah ditanya, ini kandang apa yang mau dibuat? Kandang babi. Kira-kira masyarakat Muslim yang keberatan apa mengucapkan selamat atas dibuatnya kandang babi? Begitu kira-kira? Kalau marah, tidak senang dengan kandang babi, belum hukumnya, kemudian baunya. Ini di tengah perkampungan. Apa yang akan dilakukan oleh masyarakat? Mereka datang protes. Sebelum kampung kami dibuat kandang-kandang perusahaan babi, maka kami menolak. Betul? Betul? Jadi menolak dengan mengucapkan salam, selamat, beda apa beda nih artinya? Beda. Kalau ada orang menyembah Tuhan selain Allah, kita mengatakan selamat, berarti kita ini ridho terhadap orang yang menyembah selain Allah. Betul? Kalau kita menolak, ya sudah kita menolak. Kalaupun tidak menolak dalam artian dengan lisan, ya kita tidak ikut-ikut. Kita di Indonesia ada 5-6 agama yang diperkenankan. Itu hak masing-masing. Hak masing-masing sebagai warga Indonesia. Boleh tidak orang Kristen mengadakan Natalan? Boleh menurut agama mereka dan menurut negara, boleh, terserah. Orang Hindu dengan nyepinya, boleh tidak peringatan nyepi di kalangan orang Hindu? Itu hak mereka, hak hidup di Indonesia. Ya? Cuman kita umat Islam ini loh, mulut kita ini loh harus dijaga, perilaku kita harus dijaga. Ada apa mulut ini iseng-iseng lebay, tiba-tiba mengucapkan selamat hari Nyepi, selamat hari Galunggung, selamat hari Natal. Itu kan keyakinan mereka, dan menurut kita tidak selamat akhiratnya. Betul? Betul? Dan perlu diketahui bahwasanya kalimat assalam yang bahasa Indonesianya itu selamat, arti Indonesianya selamat ya. Assalam yang arti Yang arti Indonesianya apa? Selamat ya. Assalam terjemahnya selamat. Assalam itu tiada lain adalah nama Allah. Salah satu nama Allah. Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Assalamu, nama Allah. Pantas dan nama Allah diucapkan kepada orang yang ingkar atas ketuhanan Allah? Pantas dan tidak pantas, tidak cocok. Karena itu sudah benar para ulama yang mengharamkannya. Kenapa? Karena kalimat assalam yang artinya selamat itu adalah salah satu dari ismullah, asmaul husna. Assalamu al-mu'minu al-muhaiminu ya al-jabbaru, kan begitu. Paham ya? Yang kedua, ya tadi itu tidak boleh sama Nabi. Bukan saya yang tidak boleh, bukan. Cuma mengucapkan, saya membacakan sabda Nabi. Yang tidak boleh itu Nabi yang melarang. Jangan kalian sekali-kali memulai ucapan salam kepada orang Yahudi atau orang Nasrani.
Itu saudara. Bagaimana dengan orang-orang yang ikut hadir duduk di gereja saat Natalan? Itu Al-Quran yang melarang. Al-Quran yang melarang. Apa ayatnya? Wa qad nazzala 'alaikum an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Artinya wa qad nazzala 'alaikum, sungguh telah turun kepada kalian, an idza sami'tum, apabila kalian mendapati ayatillah, ayat-ayat Allah, agama Allah, Al-Quran, hadis-hadis Nabi, hukum-hukum Islam, yukfaru biha, diingkari, dikufuri, kafir terhadap agama Islam, diajak menyembah Allah tak mau, diajak taat pada Rasulullah menolak, diajak belajar Islam juga tidak sudi. Itu namanya mengkufuri agama Allah. Berarti siapa mereka yang kufur terhadap agama Allah? Ya orang-orang kafir yang tidak masuk Islam. Yukfaru biha wa yustahza'u biha, apabila agama Allah itu dihinakan, diajak menyembah Allah, justru menyembah Tuhan selain Allah, itu namanya menghina menurut agama Islam. Kita ingat enggak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bahwa Raja Namrud itu punya Tuhan yang banyak berupa apa? Arca-arca, ya, atau apa arca? Patung-patung, mulai yang besar sampai yang kecil. Maka Namrud dengan rakyatnya itu didakwai, diajak masuk Islam, menyembah Allah oleh Nabi Ibrahim. Kira-kira Nabi Ibrahim mengajaknya itu, ya, bagaimana? Ya dengan dakwah, dengan ngajak, didatangi satu persatu, disampaikan kebenaran penyembahan kepada Allah Islam. Tapi Namrud gimana? Mau enggak? Enggak mau. Namrudnya kafir tetap. Sampai suatu saat kita masih ingat ceritanya, begitu Namrud dengan bala tentaranya lagi pergi, ya, maka Nabi Ibrahim alaihissalam kemana? Ke tempat penyembahan patung-patung itu, ya, di satu tempat begitu. Maka diapakan patung-patungnya? Semuanya apa ini? Lehernya di bantai, ya, ditumbangkan patung-patung tersebut. Kemudian tinggal patung satu yang besar. Ternyata sama Nabi Ibrahim ini apa goloknya ini, ya, ditaruh di mana? Ditaruh di patung yang paling besar. Kemudian begitu agak lama Namrud datang, kaget Namrud. Ini Tuhan-Tuhan kita kok sudah pada tewas sih? Sudah pada bergelimangan, ya. Wah, gimana ini? Ini pasti ada yang berbuat, siapa? Maka orang-orang lapor pada Namrud, wahai Raja Namrud, kita masih ingat ada orang pemuda namanya Ibrahim. Itu selalu mengatakan, Tuhan kita, ya, Tuhan kita ini nggak sah kalau disembah. Dia mengajak menyembah Tuhannya yang namanya Allah, tidak kelihatan. Maka saya yakin, ya, bahwa yang berbuat ini, ya, adalah Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim dipanggil oleh Namrud dan ditanya, hei Ibrahim, apakah benar engkau yang membantai Tuhan-Tuhan kami? Ya. Kata Nabi Ibrahim gimana? Siapa bilang kalau saya kan menyembah Allah, dan kalau kalian ini menyembah patung-patung, berarti kalian menghina Tuhan saya. Kalian menghina Tuhan saya. Yang patut disembah bukan Tuhan kalian ini, tapi Tuhan Allah. Maka Namrud marah. Terus siapa yang melakukannya? Kata Nabi Ibrahim, ya tanya aja itu yang bawa golok itu yang besar itu. Yang bawa golok, saya kan tidak bawa apa-apa.
Namrud mengatakan, "Hai Ibrahim, kami ini masih sehat. Apa mungkin patung itu bisa menyembelih orang banyak? Bisa menghancurkan patung-patung kecil itu kan batu." Maka dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Lawan batu kamu sembah. Jadi kamu ini sehat? Atau bagaimana kamu itu?" Ya otaknya kurang waras karena menyembah patung yang besar yang tidak bisa berbuat apa-apa. Itu dakwanya Nabi Ibrahim. Artinya apa? Orang yang menyembah selain Allah menurut agama Islam sama halnya yustahza'u atau yastahzi'u, itu sama dengan menghina atau meremehkan Allah sebagai Tuhan. Wa yustahza'u biha. Nah, kalau ada orang gitu ya, kalau ada orang mengadakan ritual menyembah Tuhan selain Allah termasuk di dalam gereja, itu dalam Al-Quran dikatakan ini termasuk menghina Allah karena tidak menyembah Allah tapi menyembah Yesus sebagai Tuhan. Fala taq'udu ma'ahum. Ini perintah Allah. Maka jangan sekali-kali kalian duduk bersama mereka. Jadi hadir itu boleh apa tidak boleh, Pak? Dalam Al-Quran tidak boleh. Saya mau hadir toh diam karena saya diundang, gak enak yang undang tetangga saya. Bahkan kadang-kadang ini bahayanya pernikahan campur lintas agama, yang laki Muslim, yang perempuan Nasrani atau Hindu atau Buddha, ya, atau dibalik yang perempuan Muslimah, laki-lakinya karena dapat pacar di kantor misalnya terpaksa ya akhirnya menikah. Nah, ini susahnya kalau lagi ada ritual-ritual mereka diajak. Bapaknya Muslim diajak sama istrinya yang non Muslim, "Pak, antarkan dong Pak." Kata si Muslim, "Tak apa-apa ya, saya antarkan. Saya kan toleran. Saya ini orang nasionalis toleran." Akhirnya, "Pak, jangan di situ, kalau Bapak di luar kepanasan. Di dalam saja tidak apa-apa. Bapak juga zikir pada Allah tidak apa-apa. Saya akan menyembah Tuhan saya." Kata si wanita yang kafiro tadi itu. Ya, baik dek, tak apa-apa dek. Kita kan juga toleransi orangnya ya. Akhirnya si laki yang Muslim duduk di belakang. Memang tidak ikut sesembahan, tidak ikut lagu-lagu pujian kepada Tuhan mereka, tidak ikut, tapi duduk. Kata Allah, "Fala taq'udu ma'ahum." Jangan kau duduk bersama mereka. Si istri mengajak, dia taat pada istrinya. Allah perintah jangan. Dikatakan, "Lah itu kan Allah, saya tidak kelihatan Allah, biar saja saya dengan istri saya." Jadi memenangkan orang daripada Tuhan. Fala taq'udu ma'ahum. Jangan kau duduk bersamanya, bersama mereka. Kalau mereka duduk di saat orang-orang non-Muslim, orang-orang kafir itu dalam ritual penyembahan kepada Tuhan-Tuhan mereka, kata Allah, "Innakum idzam mithluhum." Kalau kau nekat duduk di saat orang-orang itu menyembah Tuhan-Tuhan mereka, memperingati perayaan-perayaan hari raya mereka, innakum idzam mithluhum. Kalau begitu engkau sama dengan mereka. Kata Allah. Itu kalau menurut para ulama ahli tafsir dikatakan sama dalam apa? Fil kufri, dalam kekufuran. Walaupun KTP-nya Islam, kalau dia mau duduk bersama ritual orang-orang non-Muslim, itu sama saja hukumnya di hadapan Allah sebagai kafir. Na'udzubillah min. Tadi ada ayatnya, "Fala taq'udu ma'ahum." Janganlah kalian duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Sampai orang-orang kafir itu berbicara dengan bahasa yang lain, ucapan-ucapan yang lain. Misalnya orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen pergi ke pasar jualan, enak. Maka karena jualan sudah bukan ritual. Bagaimana dengan kita? Boleh tidak kita interaksi berdagang dengan orang-orang non-Muslim? Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kita beli dagangannya orang kafir itu boleh. Nabi Muhammad pernah menjual atau membeli barangnya orang Yahudi. Ya jual beli, tidak apa-apa. Kita pergi ke mall yang jual orang
orang kafir. Boleh apa enggak? Boleh. Kita beli boleh apa enggak boleh? Boleh. Kita jualan. Misalnya ini jualan kita. Saya jualan air sudah. Ternyata yang beli ini adalah orang orang Hindu misalnya. Agamanya Hindu. Boleh enggak kita menjual? Boleh. Enak. Selagi bukan menjual sengaja untuk ritual. Kalau misalnya begini, ini air atau misalnya ini ayam. Saya punya ayam. Kebetulan ayam cemani. Apa ayam cemani? Ayam yang hitam pekat ya. Mulai dari bulunya hitam ya, semuanya hitam sampai lidahnya hitam. Itu kadang-kadang ada orang yang senang. Maka dibeli. Pak, saya beli ayam cemaninya. Untuk apa? Untuk sesajen. Karena di tempat saya ini ada pohon besar yang itu ada penghuninya, dan dia ada penghuninya itu kalau kita sesajen, mengirimkan sesajen kepada pohon itu, katanya kita mendapatkan rezeki yang banyak, namanya pesugi ya. Maka saya jualan ini ayam cemani yang hitam pekat itu. Saya tanya, buat apa ayam cemaninya Pak? Saya pakai sesajen. Itu haram saya menjualnya. Haram saya menjual. Tapi kalau misalnya ada orang, saya mau beli ayam cemani ya, untuk apa? Enggak, saya suka. Saya ini pelihara ayam, kolektor ayam-ayam yang bagus. Boleh, walaupun dia ini orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu misalnya. Beli ayam kita untuk kolektor, boleh apa enggak? Boleh, untuk koleksi boleh. Ya kan? Tapi kalau untuk ritual maka menjadi tidak boleh. Itu artinya hatta yahudu fi haditsin ghairi, sampai mereka yang menyembah Tuhan selain Allah itu yahudu fi haditsin ghairi, berbicara dengan pembicaraan yang lain selain dari ritual. Maka kita boleh. Tapi kalau kita nekat, jadi nekat duduk di saat mereka mengadakan ritual, apa jadi? Innakum idzam mithluhum, kalau begitu engkau sama hukumnya dengan mereka penyembah Tuhan selain Allah. Menurut para ulama dikatakan fil kufri, di dalam kekufuran, atau fil syirki, di dalam kemusyrikan, yaitu meridhoi, menyepakati penyembahan Tuhan selain Allah. Namanya musyrik, syirik. Dan Allah melanjutkan dalam firman-Nya tadi, innallaha, sesungguhnya Allah itu jami'ul munafiqin, akan mengumpulkan orang-orang munafik. Dalam bab ini siapa yang dikatakan munafik? Yaitu yang orang hadir tadi itu. Hadir ritual non-muslim, mengucapkan selamat kepada ritual non-muslim. Ini adalah munafik menurut ayat Al-Quran tadi. Allah akan mengumpulkan orang-orang ini, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina, dan orang-orang kafir, yaitu orang-orang yang mempunyai ritual-ritual keagamaan selain penyembahan kepada Allah, semua namanya kafir. Ya, mengumpulkan di mana? Fi jahannam jami'an, di neraka jahanam selama-lamanya semuanya. Jadi kalau kita ini iseng, lisan kita lebih iseng, ya, iseng mengucapkan selamat Natal, atau juga hadir Natalan, atau juga selamat nyepi, atau hadir nyepi, selamat Waisak, hadir upacara Waisak, dan lain sebagainya yang milik orang-orang di luar Islam, itu na'udzubillah, orang semacam demikian hukumnya haram, dan pelakunya kelak akan dikumpulkan bersama orang-orang kafir di neraka jahanam. Karena itu, mari kita jaga akidah kita agar tidak melenceng. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melaksanakan sholat berjamaah subuh, dan ini termasuk salah satu dari cara untuk menjaga akidah kita, akidah Islami. Ya. Alhamdulillah panitia dan takmir mengajak, ayo besok kita mengadakan gerakan subuh berjamaah, dan kita semuanya datang. Labbaik, labbaik, baiklah. Itu sama dengan kita diajak, ayo kita menyembah Allah. Maka dijawab labbaik, baiklah, baiklah. Ini suatu hal yang patut disyukuri, ya, patut disyukuri. Alhamdulillah.
alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan sangat mulia ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dijadikan panduan. Jangan sampai tahun-tahun depan kita ikut lebay, kita ikut iseng, kita ikut jual akidah, ya dah. Jangan sampai hanya karena urusan pergaulan. Saya tanya satu saja, kalau kita tidak ucapkan selamat Natal kepada orang Kristen, mereka marah atau tidak? Marah atau tidak? Kan marah. Misalnya ada tetangga kita satu beragama Kristen, kita sapa, Pak, kemana Pak? Oh iya, saya mau ke gereja, ini kan waktunya Natal. Oh iya, makasih Pak ya. Ya, tak kan selamat Natal, marah deh mereka. Dan marah. Kita aja kadang-kadang iseng, wah selamat Pak atas perayaan Natal. Iseng mulut ini. Mestinya mulut ini, lisan ini untuk apa? Zikir kepada Allah begitu. Pak mau kemana Pak? Natal. Kita diam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kok menyembah Tuhan selain Allah? Alhamdulillah, aku masih menyembah Allah. Itu mestinya, ya. Bukan ya? Tadi karena itu kita bersyukur pada Allah. Maka untuk kelengkapannya sekali lagi saya mohon maaf pada antum semua, panjenengan semua, kepada bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin dalam penyampaian saya ada kata-kata yang kurang tepat, ya, yang tidak enak didengar telinga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.